Jadi apa itu Hamiltonian cycle? Sebenarnya ada dua nih yang namanya mirip ya. Ada Hamiltonian cycle sama ada Hamiltonian path sebenarnya. Jadi kalau cycle itu sebenarnya sama seperti path, cuman bedanya adalah kalau cycle tuh nanti terakhirnya dia harus bisa balik lagi ke vertex pertama yang dia visit gitu ya. Jadi ini kalian bisa baca nih di bawah. Dalam problem Hamiltonian cycle, kita harus membuat cycle. Cycle tuh ini ya, jadi tidak terputus gitu ya, yang mengunjungi setiap vertex tepat satu kali gitu. Jadi cuma boleh sekali, nggak boleh bolak-balik. Jadi kalau misalnya, oh ada contohnya kayak di sini. Nah misalnya gini ya, kalau misalnya saya punya graf kayak begini gitu ya, berarti kemana dong gitu ya? Ya misalnya startnya dari mana? Misalnya kita startnya dari A gitu. Jadi kita bisa bikin cycle-nya dari sini gitu ya, terus ke sini. Nah misalnya ke sini gitu ya, terus ke sini, terus ke sini. Nah itu namanya path. Ya dari kan ini kan masing-masing saya tepat satu ya, dari A ke B ke C ke D ke E ke F itu kan dikunjungi semua dan semuanya tepat satu. Nah tapi ini namanya yang tadi Hamiltonian path bukan cycle gitu ya. Kapan dia menjadi cycle? Ketika saya bisa balik lagi dari F yang terakhir ini ke A gitu. Nah sekarang ada nggak sih dari F ke A? Nggak ada kan ya yang langsung gitu. Kalau saya mau ke A, saya harus lewat D dulu misalnya. Nah ini nggak boleh, kenapa? Karena D tadi udah dilewatin. Gitu. Jadi cuma boleh visitingnya satu. Ini mirip-mirip TSP sebenarnya ya, cuman tanpa bobot aja di sini. Oke? Oh jadi nggak boleh gitu solusinya. Berarti nah itu nanti kita backtrack kayak gitu. Jadi kalau ada problem gitu kita backtrack. Karena ini masih bisa pakai mata ya. Coba. Ini saya pakai yang lainnya. Jadi saya misalnya ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, itu namanya Hamiltonian cycle gitu ya. Jadi kalau kayak tadi path-nya itu kan cuma sampai sini sebenarnya. Nah, sampai situ ya path-nya ya. Jadi A B C A B C D ini C ini dua ya. Oh ini E. A B C E F D gitu. Nah itu path gitu karena semuanya sudah disebutkan ya, vertexnya sudah didatangi. Nah tapi ya tadi kalau yang terakhir itu harus bisa ke A lagi, ke tadi vertexnya pertama kali kita visit. Itu namanya baru kalau kayak gini berarti namanya Hamiltonian cycle gitu ya. Kalau sebelumnya path aja. Oke, kira-kira seperti itu gimana caranya kita menemukan itu. Kan ini mungkin ada lebih dari satu, yaitu satu. Gitu. Saya tulis ya. A, B, C, E, F, D. Terus bisa ke A lagi gitu kan ya. Itu satu, harusnya mungkin ada lagi yang lain. Misalnya A, B, E gitu ya. Misalnya A, B, E, F, D, C, A. Nah ini kan juga Hamiltonian cycle kan ya. Jadi A, B, E, F, D, C, A gitu ya. Nah, itu adalah solusi yang lainnya lagi gitu ya. Jadi ingat yang namanya backtracking itu bukan mencari solusi optimum gitu ya, tapi saya mencari semua solusi gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu nih ada cycle-nya ada apa aja sih gitu yang valid gitu. Nah, nanti kalian harus bisa ngelis semuanya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya ya, misal gitu ya, saya bisa nggak misalnya mulainya dari B nih ya. Saya bikin B, C, E, F, D, A gitu ya. Terus udah gitu B gitu ya. Jadi B. Saya boleh nggak? Itu Hamiltonian cycle yang lain nggak gitu? Nah, jadi B, C, E, F, D, A, B. Nah ini nih nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Maksudnya kalau misalnya saya udah punya jawabannya, ini kan sebenarnya ini sama ini kan sebenarnya sama aja, cuman digeser dia. Kalau kalian lihat dia cuma digeser. Jadi yang tadinya startnya dari A, sekarang startnya dari B. Tapi si cycle-nya bentuknya begini sama gitu. Jadi ini enggak gitu ya, karena ini sudah di cover sama. Kalau yang ini sama yang ini kan beda ya. Dia beda bentuk gitu. Nah itu baru dianggap cycle yang kedua gitu ya. Misalnya ini saya ganti. Kalau yang ini kan A B E, F, D,
CA. Beda kan ya? Bentuk cycle-nya beda. Yang satu bentuknya begini, yang satu bentuknya begini gitu. Jadi beda cycle. Nah, itu memang berarti cycle yang kedua. Tapi kalau cuma diputar-putar doang gitu ya, kayak ini misalnya saya mulainya dari E gitu ya, misalnya dari jadinya E, F, D, C, A, B, E gitu. Itu tidak dihitung sebagai cycle yang satunya lagi gitu ya. Tapi itu mah sama aja dengan yang sebelumnya. Oke, kira-kira seperti itu perkenalan tentang problem dari Hamiltonian cycle. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita mendapatkan solusi yang lebih dari bisa 1, bisa 2, bisa 3, pokoknya tergantung gitu ya, tergantung grafnya. Kita pakai ini, pakai tulis. Bentar. Saya ganti share-nya. Kita buatnya jangan graf kayak gitu ya, itu grafnya kebanyakan nanti terlalu lama kayaknya. Sebentar, saya buat mana ya? Misalnya 1, 2, mungkin 3-nya di sini gitu. 1, 2, 3, 4. Saya buat 4-nya nggak ada ke 1 supaya dia backtrack gitu maksudnya. Bentar, 1, 2. Oke, coba ya. Oke, saya tidak akan memperlihatkan algoritmanya dulu gitu. Sebenarnya ada algoritmanya, cuman kalau lihat algoritmanya ini kan langsung teng gitu ya. Jadi saya coba pendekatannya dengan visualisasi dulu gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya sudah ngerti visualisasinya, nanti masuk ke algoritmanya jadi ya lebih effortnya lebih sedikit lah gitu ya. Oke, jadi ini saya punya graf misalnya ini ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita cuma pengen bikin space tree-nya aja itu kan nggak susah ya. Jadi ya saya bilang aja misalnya startnya mau mulainya dari berapa gitu. Jadi kita starting kalau kayak kayak TSP gitu ya, itu kan kita tentukan kan mau startnya dari kota yang mana gitu ya. Itu kan given gitu, dikasih tahu. Ya, jadi misalnya kita mau startnya dari kota ke-1 gitu ya. Boleh gitu ya. Nanti kita akan coba kalau startnya nggak dari itu gitu ya. Nah, supaya lebih agak dekat dengan algoritmanya, saya coba gambarkan ini ya. Array ini menunjukkan jumlah dari vertex-nya, gitu. Jumlah dari jumlah dari vertex-nya. Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Banyak kan. Saya butuh 3. Nah, gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, si vertex-nya saya kasih X lah ya nama array-nya. Si vertex-nya itu ada di dalam ininya gitu. Jadi ini nih kayak gini. Saya tuh pengen tahu pertama tuh ke kita sebut ini kota lah ya. Pertama tuh ke kota apa, terus yang kedua itu ke kota mana, ketiga ke kota mana, keempat ke kota mana gitu. Jadi yang di dalam selnya itu adalah nama kotanya gitu. Jadi saya harusnya bedain ya. Ini kalau misalnya ini A, B, C, D, mungkin ini A, B, C, D gitu isinya. Cuman kalau A, B, C, D itu nanti juga kalau kalian istilah kalian implementasikan pakai codingan itu kan enaknya pakai angka ya. Jadi kalau A tambah B tambah 1 jadi B, tambah 1 jadi C ya bisa juga sih. Tapi kan lebih enak pakai angka sebenarnya. Jadi mungkin saya ganti warna aja ya. Jadi ini oke. Saya ganti jadi apa ya? Hijau mungkin ya. Ini artinya indeks, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi beda dengan yang di dalam sini ya, ini kan warnanya biru nih. Nah, ini kan yang ini warnanya biru gitu ya. Jadi biar dibedain. Oke, jadi 1 di sini, 1 yang hijau itu beda dengan 1 yang di vertex itu gitu ya. Kalau 1 yang hijau itu 1 indeks, artinya urutan. Ke-1 dari kota mana dulu, kedua ke kota mana, ketiga ke kota mana, keempat ke kota mana gitu ya. Oke, pertama kali itu mungkin saya spell jadi 0 lah semua gitu ya. Anggap aja dulu semuanya 0 gitu ya, inisialisasi. Nah, misal gitu ya, kita startnya dari vertexnya dari yang pertama aja gitu. Jadi kan saya punya vertex ya, kemudian
Di sini ditulis gitu isinya apa aja sih, vertexnya ya 1, 2, 3, sama 4 kan. Saya punya 4 vertex. Pertama kali saya lihat vertex pertama dulu gitu. Oke, kita startnya dari vertex pertama, maka karena startnya dari vertex pertama, maka ini saya ganti jadi 1 gitu kan ya. 1 yang biru ya. 1 yang biru. Nah, gitu. Oke, 1 yang biru. Jadi pertama kali saya startnya dari 1. Nah, ketika saya start dari 1, berarti kan kalau saya gambar, nah, kalau saya gambar state space tree-nya begitu. 1, nah kemudian dari 1, kemudian saya kemana dong gitu kan ya. Kan saya mau nyari cycle nih kan ya, berarti saya tuh harus ke vertex yang mana gitu. Oke, saya mulainya dari 1, tuh saya harus ke vertex yang mana. Maka saya akan melakukan loop gitu ya, sebenarnya saya cobain. Coba kalau dari 1 ke mana misalnya. Kalau ngelihat algoritmanya sebenarnya dia nyobain dari 1 lagi gitu. Ya, cobain 1 gitu ya. Oh, enggak ya kan kalau 1 mah dirinya sendiri gitu. Berarti saya cobain 2. Saya cobain 3, saya cobain 4 sebenarnya ya. Jadi yang kedua ini sebenarnya saya akan mencoba semua kemungkinan gitu. Saya coba 2, coba 3, coba 4 sebenarnya. Gitu loh. Kan vertexnya masih ada 2, 3, 4 kan ya. Si 1 nggak saya coba. Kenapa? Karena kan ya dari saya mau kemana gitu ya. Jadi sisanya ada N-1, 2, 3, 4. Nah misalnya saya coba 2 gitu ya. Saya coba 2 deh gitu. Saya coba kedua gitu ya. Yang keduanya saya coba 2 gitu. Saya coba vertex 2 gitu. Oke. Ini ya. Jadi yang keduanya saya coba vertex 2. Ya. Jadi dari vertex 1 saya ke vertex 2. Oke, yang harus dicek adalah pertama kali itu sebenarnya tadi apakah vertex 2 ini sudah pernah muncul gitu. Belum pernah kan ya? Belum pernah muncul di sebelumnya. Maka ya udah gitu ya. Oke gitu ya. Nah, yang kedua yang harus dicek adalah apakah vertex 2 ini nyambung dengan vertex yang sebelumnya, istilahnya adjacent. Ya. Kan namanya juga cycle ya, path gitu ya, kan harus nyambung ya. Jadi dari 1 ke 2 gitu. Nah, saya harus ngecek nih 1 sama 2 itu adjacent atau enggak gitu. Adjacent itu apa? Dua buah vertex disebut adjacent kalau di antara dua vertex tersebut ada edge-nya ya. Kalau tadi saya nanya tuh di kelas yang sebelumnya. Oke. Oke. Jadi saya harus ngecek nih. Saya cobain yang 2 gitu ya. Kan kemungkinannya tadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tapi saya coba 2 dulu. Oke, 2. Dia adjacent nggak sih gitu? Saya cek kan di sini, oh adjacent gitu. Karena dia adjacent, maka oh oke nih bisa gitu. Gitu ya. Ini yang gampang dulu. Nah kemudian setelah itu saya cek lagi selanjutnya kan ya. Seperti biasa kan sebenarnya ini kalau dari 1 ini kan dia bisa coba 3, bisa coba 4 gitu kan ya. Tapi yang ininya kan tidak dikerjakan dulu. Kenapa? Karena kan prinsipnya adalah dia DFS, depth first search gitu ya. Jadi dia lanjut dulu ke dalam gitu ya. Oke, dari 2 Oke, dari 2 kemudian saya ngecek lagi gitu. Coba dong sesudahnya sesudah 2 gitu ya, saya bisa nyambung kemana lagi nih gitu kan, saya mau nyari cycle tadi ya. Nah, saya coba oh ini nih yang vertex 3 gitu. Ya. Jadi saya coba ini di posisi ketiga, itu saya cobain vertex 3 gitu. Gitu ya. Sebenarnya saya nggak langsung nyobain vertex 3 gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya, sebenarnya yang saya coba di sini itu ya, yang ini ya setelah 2, ini yang saya coba sebenarnya 1, 3, sama 4 gitu loh. Selain 2 kan ya. 1, 3, sama 4. Jadi sebenarnya ini saya mulainya tuh saya nyobanya 1 dulu sebenarnya. Gitu loh. Ya. Algoritmanya begitu. Saya coba 1 dulu gitu sebenarnya gitu. Ketika saya coba 1 gitu ya, 2 bounding function-nya 2 yang saya cek. Yang pertama adalah apakah si vertex 1 itu sudah pernah muncul sebelumnya. Karena kan visiting-nya cuma boleh 1 kali kan ya. Jadi si vertex itu nggak boleh muncul 2 kali di dalam cycle itu gitu. Ya, ini kan cycle-nya tadi 1, 2, 1 gitu. Maka ketika dia cek, jadi ngeceknya gimana? Nanti algoritmanya akan ngecek apakah dia itu ada di sini, apakah dia itu ada di sini gitu. Dia akan ngecek sebelumnya gitu.
di yang sebelumnya. Kalau misalnya ada, kan ada nih, oh ternyata satu udah pernah muncul nih di starting point gitu. Di array index ke-1 udah muncul. Maka ini akan dibunuh gitu sama bounding function-nya gitu. Gitu ya. Nah, kemudian makanya terus saya cobain yang 3 gitu. Saya cobain yang selanjutnya nih 3 gitu. Coba kalau misalnya 3 gitu ya. Cek lagi tuh, sebenarnya saya ngecek. Ini ada nggak di sini 3? Oh, nggak ada. Coba saya ngecek di sini ada nggak 3? Oh, nggak ada. Oh, berarti aman gitu ya. Di tahap itu aman. Ingat bounding function-nya ada 2 ya. Berarti ketika ngecek, oh belum dipakai nih 3 gitu. Tapi saya harus ngecek satu lagi. Apa itu? Apakah saya itu gitu si 3 ini, si vertex 3 ini adjacent dengan vertex sebelumnya gitu. Karena yang namanya tadi sekali lagi, yang namanya cycle dia harus nyambung gitu. Nggak boleh putus di tengah-tengah. Ya. Jadi apakah dia itu ini adjacent nggak nih sama sebelahnya gitu. Kan dia cuma lihat sebelahnya aja gitu kan ya. Dilihat nih 2 sama 3 ada nggak? Oh ada gitu. Gitu ya. Karena ada, maka oke gitu. Karena jadi ini oke nih saya bisa lanjut nih. Maka saya akan lanjut lagi pasti. Karena kan selalu ke bawah gitu. Jadi kalau bounding function-nya dua-duanya memenuhi, maka oke gitu. Tidak di-kill. Prosesnya promising nih gitu. Menjanjikan. Oke. Nah, kemudian saya cari lagi kan ke sini. Saya sekarang yang keempat nih, yang bagian keempat ya. Berarti kan path-nya ini ya, path ke-1, kedua, ketiga, keempat nanti akan membentuk cycle ke sana gitu. Nah, ini sebenarnya dicoba lagi. Dicobanya apa? Sama kayak tadi saya coba 1, ya ini sebenarnya ini sebenarnya saya coba 1, kemudian saya coba 2, sama saya coba 4 gitu sebenarnya. Gitu ya. Ketika saya coba 1 gitu ya. Kok di situ sih? Sorry. Di sini. Saya coba 1 sebenarnya, saya coba 2 sebenarnya, sama saya coba 4 sebenarnya ya. Nah, ketika saya coba 1 ya tadi gitu ya. Ketika saya coba ini 1, saya cek sama nggak dengan yang ini. Oh, sama ternyata. Jadi saya akan cek 3 ini di yang sebelumnya gitu ya. Karena sama maka ini di kill. Gitu ya. Nah, kemudian saya coba 2. Saya cek ini, cek lagi. Oh, enggak, beda. Saya cek lagi sama yang ini. Oh, sama nih. Berarti di kill lagi gitu. Kemudian saya coba 4, gitu kan ya? Saya coba 4. Kelihatan. Saya coba 4 ya. Saya cek ke yang ini. Oh, beda. Yang ini beda. Yang ini beda. Beda semua berarti aman. Oke. Ketika aman, kemudian yang kedua adalah bounding function-nya. Saya harus lihat apakah saya itu adjacent. Jadi adjacent. Apakah saya itu adjacent dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi apakah 4 ini adjacent dengan 3 gitu. Kita lihat nih, 4 adjacent nggak dengan 3, nyambung nggak? Oh, nyambung nih, 4 sama 3 ada kok edge-nya gitu. Berarti oke gitu, tidak dibunuh dengan bounding function. Nah, tapi ada satu bounding function yang terakhir sebenarnya, yang berlaku khusus untuk vertex yang dibuntut di paling akhir gitu. Yang ini. 4 itu kan udah sama dengan n lah gitu ya. N-nya kita sebut sebagai 4 itu jumlah vertex. Sama dengan n. Nah, kalau dia itu sama dengan n indeksnya, ininya ya sama dengan n ya, bukan ininya ya. Bukan si 4-nya ya, karena 4-nya kan saya bisa ubah namanya jadi A, B, C, D gitu ya. Jadi ininya, kalau dia udah berada di indeks keempat gitu, yang saya isi itu adalah indeks keempat, di sini indeks keempat ya, ini kan indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat gitu ya. Maka saya harus ngecek apakah dia bisa balik lagi ke yang pertama tadi gitu, ke 1 ini gitu. Jadi selain saya harus ngecek apakah dia adjacent dengan 3 dengan yang sebelahnya, saya juga harus ngecek apakah 4 ini adjacent dengan starting point-nya. Khusus untuk yang di indeks keempat. Oke, maka saya cek nih 4 sama 1 adjacent nggak? Oke, saya tanya, 4 sama 1 adjacent nggak? Halo? 4 sama 1 adjacent nggak? Vertex 4 dengan vertex 1 itu adjacent atau tidak? Kalau kalian tidak bisa menjawab ini, berarti saya harus mundur lagi pertanyaannya. Adjacent itu apa? Ya, Pari harus ditanya ya. Adjacent itu apa? Tadi saya nggak tanya karena saya langsung kasih tahu, mungkin jadi miss malah.
Oke, saya tanya kalau gitu. Siapa ya? Randi, ada Randi bisa ngomong? Randi bisa ngomong? Ya, ada dulu. Oke, coba. Adjacent itu apa sih? Nah, pertanyaan saya gitu, habis tadi nggak ada yang jawab masalahnya. Adjacent itu apa? Maaf Bu, bisa diulangi lagi dulu. Adjacent, iya. Adjacent itu apa? Itu pertanyaan saya. Jadi gini, itu kan salah satu istilah di graf gitu ya. Atau saya ubah deh pertanyaannya gini. Kalau dua vertex tahu kan ya vertex ya? Vertex kan yang ini kan ya, yang saat ini yang bulat-bulat ini yang apa ada angka 1, 2, 3, 4 biru itu kan namanya vertex kan ya. Kalau ada dua vertex disebut sebagai adjacent gitu ya. Itu kalau apa sih syaratnya? Ada dua vertex nih. Dia disebutnya adjacent kan, satu sama vertex 1 sama vertex 2 tuh adjacent gitu. Syaratnya apa? Berdekatan. Berdekatan. Kalau dekat tuh relatif ya. Misalnya gini. Saya bikin gini deh. Misalnya ini vertex A gitu ya. Ini vertex B, ini saya bikin dekat ya. Terus saya punya vertex C, saya punya vertex D, ini jauh. Nah, A sama B kan dekat tuh, berarti A adjacent dong dengan B. Gitu maksudnya, atau gimana? Oh enggak Bu, A sama B enggak adjacent. Oke, berarti yang adjacent yang mana dong? Yang A sama C. Oke, A sama C. Berarti A sama C itu disebut adjacent karena apa gitu? Karena ada yang menghubungkan Bu, Oh, garis. apa yang garis itu disebutnya apa? Kalau di graf? Busur. Busur. Oh, busur ya bahasa Indonesianya. Edge ya. Oke, busur atau edge. Kalau busur tuh mungkin ini kali ya. Kalau yang berarah gitu, nggak tahu deh. Tapi memang ada bahasa Indonesianya. Kalau nggak salah, kalau vertex tuh bahasa Indonesianya simpul gitu. Tadi saya sempat itu juga tuh karena ada mahasiswa yang jawab katanya, oh dia adjacent kalau ada simpulnya Bu gitu. Bukan ya, kalau simpul kan yang ditanya justru kalau simpul tuh vertex ya. Jadi ini namanya simpul. Nah ini katanya namanya busur ya mungkin ya, silakan dicek ulang. Tapi biasa saya pakainya ya vertex sama edge aja. Gitu. Tapi khawatir nanti kalau ujian mungkin bahasanya beda gitu ya, simpul sama busur ya. Kalian harus tahu juga simpul itu yang mana gitu ya, busur itu yang mana, jangan kembali. Oke bener ya kayak gitu ya. Jadi bukan karena dekat atau jauh gitu, karena dekat sama jauh sih relatif ya. Jadi dua vertex disebut sebagai adjacent kalau di antaranya itu ada edge yang menghubungkan gitu ya. Jadi kalau kayak dalam kasus ini itu A itu adjacent dengan C, A itu adjacent dengan D, C itu adjacent dengan B, B itu adjacent dengan D gitu. Tapi kalau A itu tidak adjacent dengan B, kemudian C itu tidak adjacent dengan D. C tidak adjacent dengan D itu bukan karena dia jauh gitu, tapi karena tidak ada edge yang menghubungkan antara C dengan D. Yang saya sebut edge itu mungkin kalian, loh Bu, C ke D kan bisa nih Bu, ada edge-nya nih. Ke sini, terus ke sini kan gitu ya, lewat A gitu. Nah itu namanya bukan edge, itu namanya path. Dia ada gitu ya, path-nya ada ke sana gitu. Tapi edge-nya tuh nggak ada. Edge itu maksudnya direct edge, jadi sekali lompat gitu ya. Jadi edge langsung lah gitu ya. Jadi saya tuh nggak bisa langsung dari C ke D gitu, harus lewat A atau lewat B gitu ya. Oke, jadi yang namanya adjacent sekali lagi saya ulangi, adjacent itu sebenarnya bisa vertex, bisa edge gitu ya. Tapi dalam hal ini kita sedang membicarakan tentang vertex gitu ya. Dua buah vertex disebut adjacent kalau pokoknya yaitu kalau ada edge, direct edge yang menyambungkan antara keduanya. Gitu ya. Oke. Jadi saya nanyanya balik lagi nih. Siapa nih yang mau jawab? Jadi kalau 4 sama 1, vertex 4 sama 1 ini adjacent atau enggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Ya, sekarang bisa jawab dengan pede gitu ya. Kalau misalnya kita tahu teorinya, kita bisa jawab dengan pede gitu. Karena kita tahu, oh yang namanya adjacent itu, pokoknya kalau ada edge-nya gitu, ada garisnya langsung gitu ya. Nah ini kan nggak ada ya. Jadi kita bisa jawab dengan pede bahwa, oh nggak ada. Gitu. Jawabnya juga pasti biasanya keras gitu ya. Oke, udah kejawab. Tadi saya sampai mana tadi? Oh, sampai sini ya.
Jadi tadi ada dua sebenarnya ya, apa namanya? Apa tadi istilahnya? Yang menentukan bahwa suatu proses itu harus di-kill atau enggak. Jadi bounding function itu ada dua. Pertama adalah kalian harus ngecek apakah vertex yang bersangkutan itu sudah muncul sebelumnya, karena nggak boleh, karena kan dia cuma boleh muncul sekali. Atau yang kedua, bukan atau, dan yang kedua, kita harus memastikan bahwa dia itu adjacent dengan vertex yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kita tadi posisinya ada di sini gitu ya, ada di posisi di indeks kedua, maka kita harus meyakinkan bahwa vertex di indeks kedua itu adjacent dengan vertex yang ada di indeks ke-1 gitu. Nah, kalau kita posisinya ada di sini, di indeks keempat, oke, indeks keempat, maka bounding function-nya apa yang harus kita yakinkan? Pertama adalah bahwa vertex yang muncul di indeks keempat itu tidak pernah muncul di indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga gitu. Jadi belum pernah muncul sebelumnya. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus meyakinkan bahwa vertex yang kita simpan di indeks keempat ya, itu adjacent dengan vertex yang disimpan di indeks ketiga gitu. Karena indeks itu menunjukkan urutan gitu. Jadi pertama kali saya datang ke kota apa, kedua, jadi indeks kedua itu berarti kedua kali saya kemana, ketiga saya kemana, keempat saya kemana gitu ya. Jadi ini kalau kalian mau jalan-jalan ya, ini indeks itu menunjukkan satu kemana, kedua kemana, ketiga kemana, keempat kemana. Jadi harus nyambung gitu. Dari dua ke tiga kan berarti si kotanya harus nyambung gitu. Kalau kita nggak bisa, kalau misalnya kita harus lewat jembatan terus jembatannya bolong kan kita nggak bisa lompat gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Jadi syaratnya tadi ada dua. Belum pernah dikunjungi, plus dia harus nyambung dengan vertex sebelumnya. Cuman yang sebelumnya aja. Jadi ngintipnya yang satu sebelumnya aja. Nggak usah ngintip ke semuanya gitu. Kalau yang ke semuanya tadi kita harus ngecek apakah dia pernah dikunjungi atau enggak. Gitu ya. Nah, tapi bounding function itu nambah satu lagi. Jadi ada 3 khusus untuk yang destiny liburan kita yang terakhir. Gitu. Di yang keempat ini, ya, khusus untuk ya. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke 4 kota nih ya, kita start dari kota kita sendiri. Maka kita terus ke kota yang kita akan ke destinasi yang kedua gitu ya. Kemudian kita akan ke destinasi yang ketiga, kemudian kita akan ke destinasi yang keempat gitu. Oke? Nah, kita harus meyakinkan ketika misalnya kita mau ke destinasi yang ketiga nih, kita harus meyakinkan bahwa kita tuh belum pernah ke situ gitu, ke kota yang itu gitu. Jadi misalnya ini Bandung gitu ya, misalnya ini Cirebon gitu ya. Nah, jangan sampai nanti dari pas ketika kita jalan-jalannya udah pas di Cirebon ya, kita nyetir ke Bandung lagi gitu. Jangan gitu. Karena tadi pokoknya harus tepat satu gitu. Kita waktunya nggak banyak nih gitu. Jadi kita satu kota satu kali aja didatanginnya. Gitu. Nah dari Cirebon misalnya kemana ya? Misalnya yang agak jauh lah ke Surabaya gitu ya. Atau Surabaya terakhir aja di sini. Gitu. Misalnya ini ke Jogja gitu ya. Ke Jogja gitu ya. Misalnya ke Jogja. Gitu. Nah dari Jogja gitu ya. Terus jangan sampai misalnya pas keempat itu kita ke Cirebon lagi gitu atau kita misalnya ke Bandung ya jangan gitu. Tapi kita harus cari destinasi yang lain lagi misalnya ke Surabaya gitu. Ya. Makanya ini harus beda-beda dilihat nih vertexnya. Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, itu vertexnya beda-beda gitu. Ya, karena ya jangan sampai balik lagi ke situ gitu. Karena syaratnya Hamiltonian cycle itu adalah bahwa vertex-vertexnya itu hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali. Gitu. Oke, kalau pakai kota gitu mungkin lebih gampang kali ya daripada pakai angka 1, 2, 3, 4 pusing gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat yang ini gitu ya. Nah ini kita di Bandung nih gitu. Dari Bandung kita mau kemana kan tadi kita sebenarnya bisa ke Cirebon dulu atau kita bisa ke Jogja atau kita bisa ke Surabaya gitu. Gitu ya. Oke. Misalnya kita naik mobil nih ya. Misalnya kita naik mobil gitu ya. Jadi bisa nih ke semuanya gitu ya. Ada nih jalurnya. Yang contoh nggak ada jalurnya apa ya? Bingung saya juga kalau pakai kota. Nah, yang saya coba kan tadi ya ke Cirebon dulu itu. Ya kira-kira seperti itulah ya. Itu adalah bounding function yang pertama, bahwa kota yang akan kita kunjungi selanjutnya itu tidak boleh sama dengan kota yang sudah kita pernah kunjungi sebelumnya. Itu 1. Oke. Nah, yang kedua adalah
Yang kedua adalah bahwa kota yang akan kita kunjungi nanti itu ada jalannya gitu. Misalnya kita ada di 2 nih ya di sini. Terus kita mau ke Jogja gitu. Nah ternyata jangan di Jogja deh, di sini aja deh di sini. Jogja ini ke Bali kali ya, jangan ke Surabaya. Kalau Surabaya belum lewat laut soalnya. Misalnya ke Bali ya. Misalnya dari Jogja ke Bali gitu. Nah kita harus meyakinkan bahwa ada kapal laut yang bisa menampung mobil kita gitu. Supaya bisa nyebrang gitu kan ya. Jadi harus connected gitu. Jadi selain destiny kota yang akan kita datangin itu belum pernah kita datangin sebelumnya, yang kedua adalah bahwa ada gitu loh, nyambung gitu loh, ada jalannya. Saya dari Jogja tuh bisa ke Bali gitu. Ya. Gitu ya. Itu adalah bounding function yang kedua. Kalau sampai dari Jogja misalnya ternyata kapal lautnya nggak ada yang beroperasi gitu ya karena lagi lockdown atau gimana gitu Balinya, ya udah kan nggak bisa, mau naik pesawat juga nggak bisa, gimana cari mobil yang masuk ke pesawat gitu. Pokoknya satu-satunya jalan itu cuma bisa lewat kapal laut misalnya, itu nggak ada, ya maka nggak bisa juga kita ke Bali gitu. Artinya apa? Artinya pasti prosesnya akan kita kill karena tidak mungkin, tidak menjanjikan gitu, nggak mungkin ada solusinya. Maka kita akan backtrack. Ya udah dari Jogja jangan ke Bali, ke yang lainnya aja kalau ada kota yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu, oke? Ya, mungkin lain kali saya kasih contohnya kota aja ya. Nah, oke, misalnya kalau dalam kasus yang di atas ini, yang 4 ini misalnya ada gitu ya, ternyata ada gitu. Gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4 udah selesai sampai Bali, kan tadi kita cuma mau ke 4 kota aja kan ya. Jadi dari kota asal, terus ke Cirebon, ke Jogja, ke Bali. Nah, khusus untuk di destinasi terakhir, itu ada bounding function satu lagi. Apa itu bounding function-nya? Yaitu bahwa ketika kita udah sampai di destinasi terakhir, kita harus bisa balik lagi ke Bandung gitu. Ya, jadi ini harus ada linknya gitu. Jadi harus begini gitu loh. Langsung ya, directly dari Bali ke Bandung gitu ya. Bisa gitu, tanpa melewati kota-kota yang itu. Nggak tahu gimana caranya. Naik pesawat gitu ya, ganti. Gitu. Dari Bali langsung ke Bandung gitu. Jadi nggak ngelewatin jalan yang tadi lah istilah kata gitu ya. Gitu. Nah itu kita harus cek. Apakah dari Bali saya bisa langsung ke Bandung? Kalau tadi kan sebelumnya saya cuma ngecek yang directly di depannya aja kan, di belakangnya aja gitu. Nah kalau sekarang ini lompat gitu. Dia lompat, ada nggak dari Bali saya bisa nggak balik lagi ke Bandung gitu. Namanya juga cycle. Gitu. Nah kalau kita lihat di sini, Balinya kan yang 4 ya. Tadi kan makanya pertanyaannya dia adjacent nggak 4 sama 1? Ternyata enggak gitu. Nggak ada link langsungnya. Maka apa? Maka saya nggak boleh ke Bali gitu sebenarnya. Karena saya nggak bisa pulang nanti kalau saya ke Bali gitu. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Backtrack gitu ya. Jadi ini si 4-nya ini gitu ya. Itu saya backtrack. Jadi saya sebenarnya pas udah nyobain Bali, saya coba lagi, ada lagi nggak sih kota yang lain gitu. Tadi kan kemungkinannya kan kotanya ada Bandung, Cirebon, Jogja, sama Bali. Nah Bali ini ternyata nggak bisa gitu, karena tadi dia nggak ada langsung ke Bandung gitu. Ya udah coba yang lain. Coba yang lain apa? Cirebon, Jogja. Kan kalau Cirebon sama Jogja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kan sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Artinya ya udah berarti nggak ada kota, tidak ada lagi kota yang bisa saya kunjungi gitu. Nah, ini nanti kita kalau di algoritmanya dia pakai modulus. Ini 0 gitu. Kita sebut sebagai 0. Artinya apa? Udah habis kota yang dikunjunginnya gitu. Udah ceritanya saya cuma bisa ke 4 kota ini gitu ya. Jadi nggak bisa ke kota yang lain. Artinya backtrack ya. Jadi ini kan berarti ini disilang juga, artinya saya backtrack. Berarti ini 3-nya mungkin harus saya ubah. Berarti jangan ke Jogja dulu kalau gitu. Jangan ke Jogja gitu. Jadi saya ubah jadinya malah langsung ke Bali gitu. Jadi yang ini saya coba yang lain gitu. Kok yang ini yang disilangnya? Ini yang disilangnya? Sorry. Yang ini. Saya coba yang Bali ini. Justru ini yang 3-nya ini. Wah, ini disilang. Ininya berarti kan jadi disilang, karena ini disilang semua. Saya backtrack, saya cobain yang 4, karena masih ada kan, dari 1, 2 bisa ke 4 gitu. Kan gitu ya. 1, 2. Oh, berarti
ganti nih karena ini saya nggak akan ke Bali gitu ya. Karena saya nggak akan ke Bali, maka destinasinya dari Cirebon jangan ke Jogja gitu. Tapi saya ganti coba ya kalau ke Bali gitu loh. Dari Cirebon kan saya bisa gitu ya langsung ke Bali, misal gitu ya pakai kapal laut gitu ya dari Cirebon gitu pantai. Gak tahu saya nggak ada kayaknya. Tapi anggap aja ada lah ya gitu ya. Oke. Jadi ini diubah nih si 4, jadi 4 jangan 3 gitu ya. Jangan kota ketiga, jangan kota Jogja, gitu, tapi kota Bali. Oke. Nah ketika ini udah saya pilih 4, maka kan terus saya ini ada beberapa pilihan lagi kan. Setelah 4 ini kan saya bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3 gitu kan ya. Nah 1 ini kan ke Bandung, 2 itu ke Cirebon, 3 itu ke Jogja tadi gitu ya. Ini ke Bandung, ini ke Cirebon, ini ke Jogja gitu. Nah, kalau ke Bandung sama ke Cirebon kan itu bukan option gitu. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengunjungi kota-kota itu sebelumnya gitu. Jadi saya harus pilih yang kotanya belum pernah saya kunjungin. Yang mana? Yang Jogja kan ya. Maka ini akan saya ganti jadi 3. Berarti kan ya karena kota ketiganya tadi Jogja. Gitu. Jadi ditukar gitu sebenarnya. Oke? Jadi yang ini enggak, yang ini enggak. Gitu. Oke, saya coba Jogja. Dari Bali ke Jogja. Gitu. Nah ternyata misal malah bisa gitu. Nah sekarang saya lihat nih yang keempat ini ya Jogja. Aduh, acak-acakan. Oke, kota keempat ini Jogja. Nah saya lihat nih dari 3 bisa nggak ke 4 gitu, gitu kan? Dari 3 ada nggak edge-nya ke 4? Oh ada nih, ada ternyata gitu kan ya. Jadi dari kota 3 sama 4 tuh emang ada edge-nya kan tadi juga kan ada sebenarnya bisa dari Bali ke Jogja. Tadi itu kan yang nggak ada tuh sebenarnya dari Bali ke Bandung gitu ya. Oke, dari Bali ke Jogja itu ternyata ada. Oke, berarti bisa nih. Nah, tapi sekali lagi itu kan udah save ya 2 bounding function. Sekali lagi karena dia ada di indeks terakhir atau dia adalah destinasi kota yang mau kita kunjungi terakhir, maka ada 1 bounding function lagi apa? Bisa balik nggak ke Bandung gitu. Bisa balik lagi nggak ke starting point-nya. Si Jogja ini bisa balik nggak ke Bandung? Coba kalau dari Jogja bisa nggak ke Bandung? Jogja itu tadi apa? 3 ya ini ya. Ini berarti ini 4 sebenarnya. Ini 3 gitu. Gitu kan ya. Si 3 sama 1 ada nggak? Nah, lihat nih, 3 sama 1 ada gitu. Kalau tadi 4 sama 1 kan nggak ada ya, dari Bali ke Bandung tuh nggak ada. Tapi kalau dari Jogja ke Bandung tuh malah ada gitu. Nah, karena ada, maka oke gitu. Dia selamat dari semua bounding function gitu. Berarti ini oke nih gitu. Jadi, ini kan karena udah terakhir ya. Nah, pet yang ini oke gitu, karena dia bisa balik lagi ke sini gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu adalah solusi, kita print solusinya. Maka di print nih solusi pertama. Berarti 1, 2, 4, 3. Jadi jalannya tuh dari 1 ke 2, terus ke 4, ke 3, balik lagi ke 1 gitu. Bisa jadi cycle. Gitu. Dalam kasus ini ada yang lain lagi nggak ya? Oh, saya bisa muter sebenarnya. 1, 3, saya bisa 1, 3, 4, 2 sebenarnya. Sebenarnya saya bisa 1, 3, 4, 2. Nah, itu ada kemungkinan lain lagi sebenarnya. Ya, jadi saya print dulu 1 gitu. Nah, ingat kalau misalnya backtracking kan dia bisa lebih dari 1 kan ya apa hasilnya. Nah, terus gimana? Ya udah, ini kalau ini udah 3, kan saya backtrack lagi aja. Ini kan 3 ini kan masih ada kemungkinan lain nggak? Udah nggak ada kan ya? 4 kan nggak mungkin gitu orang ini startnya saya dari 4 kok gitu ya, dari Jogja. Saya dari Bali terus saya jalan-jalannya ke Bali lagi kan. Ya orang udah di Bali gitu ya, ngapain jadi dari Bali tuh kemungkinannya kan cuma bisa ke Bandung, ke Cirebon atau ke Jogja gitu. Tadi ke Jogja udah oke dapat. Nah sementara yang 2 lainnya kan ini udah di kill nih ya karena nggak mungkin gitu. Karena sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Maka saya backtrack gitu ya. Berarti ini kayak tadi ya ini dicoba yang 4 nggak bisa karena itu jadi 0 lagi gitu. Jadi 0 artinya backtrack gitu ya. Saya backtrack ke sini. Nah ini si 4 ini kan yang ini kan, ada lagi nggak kemungkinan lain gitu. Kan tadi 1 udah dicobain, 3 udah dicobain, 4 udah dicobain dan udah dapat solusinya. Udah habis kan ya, nggak ada lagi kan ya. Nggak ada kemungkinan lagi gitu maksudnya. Karena kan 1 lagi kemungkinannya 2 kan nggak mungkin gitu. Maka apa? Maka ya dia backtrack lagi gitu, dia jadi 0 lagi. Ini udah nggak mungkin nih ke kota yang lain lagi. Gitu. Saya backtrack lagi ke sana. Jadi saya backtrack ke sini gitu. Karena ini udah nggak ada kemungkinan lagi gitu. Jadi saya backtrack ke sana. Nah, dari Bandung nih selain kedua, itu bisa kemana lagi kan gitu pertanyaan. Selain kedua,
bisa nggak kalau ke 3 gitu loh. Jadi dari Bandung nih, jangan ke Cirebon, tapi langsung ke kota 3, ke Jogja berarti. Ini. Aduh. Agak lambat. Padahal saya udah nggak buka yang lain-lain. Harus di... Oke, jadi dari Bandung gitu ya, saya nggak ke 2 itu kan tadi ke mana sih, ke Cirebon ya. Tapi saya ke 3, saya cobain ke 3 gitu, ke Jogja. Saya ke 3, ke Jogja. Gitu. Jadi dari Bandung, saya ke Jogja, bisa nggak gitu? Kan gitu ya pertanyaan, bisa nggak ke Jogja? Gitu. Nah, pertama apa tadi? Bounding function yang dicek adalah apakah saya sudah pernah ke Jogja sebelumnya, kan gitu ya. Kita lihat, oh nggak pernah, kita kan baru ke Bandung kan ya, belum pernah kemana-mana lagi gitu. Oke, berarti belum pernah ke Jogja. Itu satu. Yang kedua, apakah dari Bandung saya bisa ke Jogja gitu? Ada jalannya nggak gitu? Adjacent nggak gitu? Lihat nih, 1 sama 3. Oh bisa, ternyata ada jalannya gitu. Dari Bandung ke Jogja tuh bisa. Gitu. Oke, maka dari Bandung ke Jogja oke gitu, gitu ya. Nah setelah oke, saya udah puas jalan-jalan di Jogja, maka saya akan coba jalan-jalan ke tempat lain lagi dong gitu kan ya. Tadi kan pilihannya masih ada apa selain Jogja. Dari Jogja saya bisa coba kemana? Saya bisa coba misalnya ke Bandung. Kan pilihannya tadi kalau dari Jogja kan berarti ada 3 kota lagi ya. 1, 2, sama 4. Bandung, Cirebon, sama Bali gitu. Nah, tapi kalau saya pilih yang Bandung, ya dari 2 ini kan 2 ya. Saya coba yang 3 sekarang kan ya, posisinya saya coba yang 3. Saya ganti warna deh ya. Apa ya, biar kelihatan yang merah aja lah ya. Kita saya sekarang mau coba dari Bandung tuh saya langsung ke Jogja gitu. Ya. Kota ketiganya Jogja. Nah, dari Jogja itu saya kan berarti pilihannya 1, 2, sama 4 gitu. Kalau 1 Bandung, nggak mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Karena saya udah pernah ke Bandung, orang saya dari Bandung kok gitu ya. Nggak mungkin. Terus saya coba lagi yang 2, coba yang 2. Bisa nggak 2? Gitu. 2 itu kemana tadi? Ke Cirebon gitu. Nah saya cek, saya pernah ke Cirebon nggak sebelumnya gitu. Oh belum gitu ya. Oh belum, berarti ini ada ini nih, ada apa? Ada harapan nih bisa ke Cirebon gitu ya. Karena saya belum pernah ke Cirebon sebelumnya. Saya baru ke Bandung sama ke Jogja. Oke, saya coba nih ke Cirebon. Nah, itu berarti bounding function-nya pertama beres ya. Nah, sekarang saya harus cek bounding function yang kedua. Apa bounding function yang kedua? Bounding function yang kedua adalah apakah ada jalannya gitu. Apakah saya dari Jogja tuh bisa ke Bandung? Ke Bandung. Apakah dari Jogja itu saya bisa ke Cirebon gitu. Ke kota 2 kan ya, ke Cirebon. Maka Sorry. Oke, sorry. Intermezzo. Oke, sama mana tadi? Oke, jadi bounding function yang pertama udah lolos ya. Sekarang bounding function yang kedua, apakah dari Jogja saya bisa ke Cirebon gitu? Ada jalannya nggak? Dari 3 ke 2 tuh ada jalannya nggak? Ada jalannya nggak itu sebenarnya saya nanya adjacent nggak sih gitu ya. Nah, saya cek nih adjacent nggak ya gitu ya. 3 sama 2, adjacent nggak nih? Oh, adjacent nih, ada nih kan ya. Berarti bisa saya dari 3 ke 2 gitu. Nah, karena bisa, maka oke. Berarti ini ada harapan nih saya, berarti saya bisa ke jalan-jalan ke Cirebon gitu, ke kota 2 gitu ya, ke Cirebon. Ya, kalau indeksnya tuh yang ini ya, indeksnya tuh yang urutannya gitu loh. Indeksnya tadi warna hijau kan. Ini nih indeksnya, ini indeksnya selalu sama. Ini ke 1, kota destinasi pertama, destinasi kedua, destinasi ketiga, destinasi keempat gitu ya. Cuman isi kotanya bisa beda-beda. Oke, udah kan ya ke Cirebon kan ya. Nah, sekarang dari Cirebon saya bisa kemana lagi nih gitu kan ya. Udah puas nih jalan-jalan di Cirebon. Nah kan pilihannya kan seperti biasa, ini saya tabrak aja ya karena warna merah harusnya kelihatan. Dari 2 tuh kan bisa ke 1, bisa ke 3, bisa ke 4 gitu kan ya. Coba kalau ke 1 gitu ya.
kita cek pakai bounding function yang pertama. Saya udah pernah belum ke kota 1? Saya udah pernah belum ke Bandung? Udah pernah kan? Ya. Pertama saya startingnya dari Bandung, jadi nggak boleh gitu. Oke, sekarang saya cek kota 3 gitu. Sekarang ke kota 3 gitu kan. 1, 3 sama 4 gitu. Karena kan 2 kan dirinya sendiri. 3, oh udah pernah, saya udah pernah ke Jogja kan, 3 tuh kota Jogja ya. Oh udah pernah nih, oh ini pas nih. Saya kan waktu sebelum ke Cirebon kan saya ke Jogja dulu gitu, makanya jangan balik lagi ke Jogja. Maka pilihan satu lagi adalah saya ke yang kota 4 ke Bali kan ya. Saya cek nih, saya udah pernah ke Bali belum? Oh belum, saya baru ke Cirebon. Saya sekarang ada di Cirebon. Sebelumnya saya ke Jogja, sebelumnya saya dari Bandung gitu. Berarti belum pernah ke Bali. Oke, berarti saya ke Bali deh gitu. Nah, apa yang harus dicek? Ingat, pertama bounding function yang pertama tadi udah lolos bahwa saya belum pernah ke Bali. Oke, bounding function yang kedua adalah apakah dari Cirebon saya bisa ke Bali gitu. Ada nggak jalannya? Gitu kan ya. Jadi adjacent nggak nih 2 sama 4 gitu ya. Ini kan ini Cirebon ya 2 ini adjacent nggak sama 4? Oh adjacent nih ada gitu ya. Maka boleh gitu. Gitu. Maka saya boleh kembali. Selesai karena 2 yang bounding function itu sudah selesai. Nah, ketika kita mau next sebenarnya gitu ya, saya mau kemana lagi ya sekarang ya, udah jalan-jalan di Bali. Oh, ternyata ini adalah kota yang keempat gitu loh. Artinya saya udah selesai, udah nggak boleh jalan-jalan lagi, udah habis waktunya gitu. Maka apa yang harus saya cek? Ada satu bounding function lagi khusus untuk destinasi terakhir, bahwa saya harus ngecek apakah saya bisa langsung balik ke Bandung gitu. Kan gitu kan ya? Coba dari Bali ke Bandung kan 4 ke 1 lagi, problemnya sebenarnya sama lagi kayak tadi. Nggak ada ternyata gitu. Jadi dari 4 ke 1 itu nggak ada gitu. Nggak ada jalannya. Karena nggak ada jalannya artinya apa? Artinya ini harus dibunuh gitu prosesnya. Karena ini dibunuh, 4 dibunuh, 3 dibunuh, 1 dibunuh gitu ya, nggak bisa semua. Artinya saya nggak bisa jalan-jalan lagi nih, artinya saya harus backtrack gitu. Berarti kalau gitu jalan-jalannya kalau gitu jangan ke Cirebon gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita dalam dunia nyata agak nggak masuk akal orang tadi kan udah jalan-jalan di Cirebonnya gitu ya. Coba kita ganti jalan-jalannya jangan ke Cirebon gitu. Ya. Maka karena ini kan ini di kill semua otomatis 2 ini juga jadinya kill gitu. Maka kita coba nih dari Jogja jangan ke Cirebon. Bisa nggak ada alternatif lain nggak gitu? Alternatif lainnya adalah kan yang 1 udah dicoba, 2 udah dicoba, 1 alternatif lagi adalah 4. Gitu. Jadi dari Jogja kita ke Bali, jangan ke Cirebon gitu. Jadi ini ke kota 4 gitu, jadi saya ke Bali. Gitu ya. Saya ke Bali gitu ya. Nah, bisa nggak ke Bali? Sama seperti tadi, saya harus ngecek apakah saya pernah ke Bali, nggak pernah. Terus yang kedua adalah saya harus ngecek apakah dari Jogja bisa ke Bali. Coba dari 3 ke 4 bisa, kan ya? Oke, berarti oke, bisa ke Bali. Nah, dari Bali, karena saya masih ada 1 destinasi lagi, mana yang harus saya datengin? Pilihannya adalah 1, 2, sama 3, kan ya? 1 nggak mungkin. Gitu. Kenapa nggak mungkin? Karena saya udah pernah ke Bandung sebelumnya. Yang 2 apa? 2 itu ke Cirebon. Nah, belum pernah nih ke Cirebon. Gitu. Oke, berarti coba saya dari Bali berarti ke Cirebon. Gitu. Mungkin bisa gitu, karena saya belum pernah sebelumnya. Maka saya harus ngecek lagi, apakah dari Bali saya bisa ke Cirebon? Ada kan ya? Tuh, ada ya, adjacent. Maka bisa gitu. Karena bisa, berarti oke gitu. Ketika saya mau ke destinasi lagi, yang selanjutnya lagi, udah habis kan ya waktunya, maka saya harus bisa balik. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa balik langsung dari Cirebon ke Bandung? Gitu. Dari 2 ke 1 ada nggak? Oh ada nih ternyata. Berarti oke gitu. Ya, berarti oke nih. Berarti yang kedua adalah, saya ganti warna, dari Bandung ke 3 tuh apa tadi? Jogja, terus ke Bali, terus ke Cirebon gitu. Maka solusi yang kedua adalah 1, 3, 4, 2, 1. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kenapa saya menerangkannya lebih ribet dari yang sebelumnya, karena supaya bisa nyambung ke algoritmanya sebenarnya. Kan kalau cuma ngegambar aja sih sebenarnya harusnya sama persis dengan yang 2 minggu yang lalu ya.
Saya tinggal coba aja 2, terus 1, 3, 4, oh ini bisa, oh ini enggak gitu ya. Tapi saya takutnya kalau cuman gambar gitu doang, nanti pas disuruh baca algoritma jadi nggak ngerti gitu ya. Jadi ini kira-kira apa jembatan untuk supaya bisa masuk ke algoritma, makanya kita pakai ini gitu. Ya. Bukan cuma pohon aja. Oke, gitu ya. Udah nih ya sampai Cirebon ya, berarti ada satu lagi ke sana. Nah sebenarnya saya dilanjutkan gitu. Terus saya kan bisa backtrack lagi, backtracknya adalah backtrack ke sini gitu ya. Dengan cara menolkan ininya gitu ya, saya backtrack lagi gitu ya. Ada lagi nggak selain ke Cirebon? Nggak ada kan ya, berarti ininya di backtrack gitu. Ada lagi nggak selain ke Bali gitu ya? Tadi ya keempat udah nggak ada ya, udah habis. Yang ini kan 3 ini nggak mungkin ya, karena saya sudah pernah ke 3 sebelumnya gitu. Maka udah selesai nih, 4 udah selesai gitu. Tadi dari 3, dia udah 1 udah nyobain, 2 udah nyobain, 4 udah nyobain, dan dia udah dapat solusi. Ada lagi nggak? Udah nggak ada kan ya? Maka saya backtrack lagi ke Bandung gitu. Nah dari Bandung saya sebenarnya punya satu pilihan lagi. Kan ini baru 2, 3, sebenarnya satu lagi ada 4 gitu. Jadi dari Bandung langsung ke Bali. Bisa nggak dari Bandung langsung ke Bali? Pertama saya ngecek kan seperti biasa dari Bandung ke Bali. Saya udah pernah ke Bali belum ya sebelumnya? Belum kan ya, karena baru dari Bandung. Gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya saya dari Bandung bisa nggak langsung ke Bali kan gitu? Bandung kan 1, Bali kan 4. Nggak ada gitu dari Bandung langsung ke Bali itu nggak ada. Maka ini tidak bisa dilakukan. Habis gitu. Artinya solusinya cuma ada 2 ini. Saya udah serak nih, nggak bisa minum. Oke, gitu ya. Ceritanya gitu ya. Saya ini kayaknya belum bikin versi rapihnya nih. Ada nggak ya versi rapihnya ya? Karena ini oke, saya geser dulu ya sini ya. Saya bikinin bentuk yang ininya. Jadi ini tadi kota ke-1, ini kota tadi ini Bandung, terus ini Cirebon, terus ini ada kota Jogja, terus ini ada kota Bali. Nah, gitu kan ya gambarnya ya. Jadi kalau cuma disuruh ngegambar sih nggak usah terlalu bingung ya. Karena ya cuma gini aja, saya coba aja pertama kali saya startnya kan saya harus pilih startnya dari kota apa gitu. Maka saya akan coba misalnya tadi 2, terus 3 sama 4 kan gitu kan ya. Sebenarnya saya coba 2 dulu sih. Nah, ketika saya coba 2 tadi pakai bounding function yang tadi gitu. Saya udah pernah belum kedua belum gitu kan ya. Terus ada nggak linknya? Oh ada gitu. Berarti saya terus gitu. Dari 2 saya kemungkinannya apa? Sebenarnya kan saya kemungkinannya kalau dari 2 sebenarnya saya bisa 1, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tapi kan 1 nggak mungkin nih. Kenapa? Karena saya sudah pernah ke 1 sebelumnya. Kan 1, 2, 1. Oh, 1-nya udah pernah gitu. Oke. 2 ke 3 bisa nggak? 2 ke 3 oh ada nih. Berarti bisa gitu. Maka saya ini dari 3 kan ke 1, cobain ke 2 sama cobain ke 4 gitu kan ya. Nah, tapi 1 kan nggak mungkin karena saya sudah pernah. 2 juga enggak karena saya sudah pernah juga gitu. Maka satu-satunya kan ke 4 gitu. Nah, dari 3 ke 4 ada nggak? Oh, ada. Berarti bisa gitu. Nah, karena dia terakhir, ini kan di terakhir nih ya, di level terakhir, maka saya harus lihat apakah 4 bisa ke 1 gitu. Bisa nggak ke 1? Nggak ada gitu. Karena nggak ada, maka ini harus di-kill juga. Karena di 3-3-nya di-kill, artinya ini juga mati gitu. Maka yang selanjutnya adalah yang 4 ini kan ya. Dari 4, saya kemungkinannya apa? Ya sama nih, ini bingung nih bikin. Ini 1, 2, 3 gitu. Gambarnya agak susah nih. Karena banyak gitu. Makanya biasanya ngegambarnya itu yang udah pasti aja gitu. Yang udah pasti tuh kayak, maksudnya yang udah pasti tuh nggak usah digambarin. Misalnya kayak gini. Kayak misalnya yang ini ya, misalnya ini ya, yang di sini ya. Kan masih kelihatan gitu ya. Yang masih kelihatan tuh yang kita udah tahu pasti itu mah nggak bakalan bisa pasti di-kill, itu kita biasanya nggak gambarin aja. Jadi kayak ini ya, dari 2. Ini kan saya nggak usah gambarin 1 gitu, karena udah kelihatan kalau 1 mah pasti nggak mungkin lah orang dia udah pernah gitu ya. Jadi ini saya bikinnya yang 3 aja lah sama yang 4 gitu, yang belum kelihatan. Gitu ya. Jadi ke yang 3 tadi, oh bisa nih, karena dari 2 bisa ke 3. Nanti dari 3, ini kan sebenarnya harusnya 1, 2, 4. Tapi kan udah jelas nih 1 sama 2 nggak mungkin nih orang udah sederet gini. Jadi saya cobain aja 4. Nah, 3 sama 4 bisa nih, tapi 4 nggak bisa balik. Maka saya kill gitu. Ya, saya gambarnya bisa gitu. Nanti kalian gambarnya bisa gitu sih kalau sudah terlalu sempit gitu ya.
Oke. Udah di-kill ya, sekarang ini di-kill. Dia udah nggak ada pilihan lain, ini juga di-kill gitu ya. Maka si 2 ini masih ada nih 4 gitu, cobain 4 gitu ya. Jadi dari 4 ini kan sebenarnya bisa 1, bisa 2, tapi ini kan pasti di-kill. Nah yang lainnya itu sebenarnya dia bisa 3 sama udah ya, cuma 3 doang ya. Karena 4 kan ya dirinya sendiri gitu. Nah dia bisa 3 nih, nah pas 3, lihat nih 4 ke 3 ada nggak? Ada. 3 ke 1 ada nggak? Ada. Berarti ini solusi. Gitu. Terus kita backtrack lagi, 4 nggak ada kemungkinan lagi, 2 nggak ada kemungkinan lagi, berarti saya cobain yang 3 ini. Ini juga saya coba berarti 2 sama 4 gitu ya, karena 1 kan udah di sini. Gitu loh, kalau bikin pohon sebenarnya gitu aja. Ya. Cuma kan agak jauh gitu ya ketika kalian bikin pohon dengan terus implementasinya gimana ya gitu ya. Gitu kira-kira. Ini, apa namanya, saya mau lompat ke kompleksitas aja sebenarnya, karena kan biasanya gitu ya ketika kalian ditanya, itu setelah tahu gimana cara menggambarkannya, kemudian kalian diminta terus kompleksitasnya gimana dong. Nah enaknya ada si state space tree ini sebenarnya walaupun kita nggak kebayang algoritmanya gitu ya, kita bisa nebak dari pohonnya aja gitu. Jadi kita lihat aja kompleksitasnya dari berapa banyak sih jumlah node yang di-generate akibat problem tersebut gitu. Itu kita bisa nebak dari situ gitu tanpa kita harus misalnya secara detail tahu algoritmanya seperti apa gitu. Walaupun tentu saja sebenarnya ketika kita mengenerate ini kan sebenarnya berdasarkan algoritma gitu ya. Cuman maksudnya algoritma itu nggak perlu yang ingat tertulis secara step by step ya. Itu masih bisa sih kalau ini ya cari kompleksitasnya. Jadi kalian bayangkan aja pohonnya untuk mencari kompleksitasnya. Oke. Jadi kalau kayak tadi kalian bayangkan gimana? Pertama kan 1 gitu ya, startnya dari 1. Nah terusnya ini pasti muncul berapa? Anaknya kan, dia nyobain kan 2, 3, 4 gitu ya. Nah dari sini itu kan dia tadi nyobainnya berapa? Sebenarnya nyobainnya 3 juga sih. Tadi nyobainnya kan sebenarnya saya cobain 1, terus 3, terus 4 gitu. Yang ini juga kan saya nyoba gitu ya. Gitu ya. Karena sebenarnya dari kalau misalnya M-nya ada 4 gitu ya. Kalau M-nya ada 4, kotanya ada 4, ini kan saya ambil 1 kotanya untuk starting point, maka dari 1 itu kita kemananya kan kemungkinannya pasti ada N-1 kan ya. Ada 3 gitu. Kalau misalnya saya startnya dari 2, saya bisa ke kota lainnya kan sebenarnya kemungkinannya ada 3 sisanya gitu kan ya. N-1 gitu kan pasti begitu. Nanti dari sini juga dia sebenarnya ada 3, walaupun nanti ada yang di pruning gitu ya, ada yang di cut, ada yang di kill gitu ya kalau pakai bounding function. Ini kan kita karena kita ngomong kompleksitas kita bicaranya worst case aja gitu. Jadi ini sebenarnya kompleksitasnya brute force gitu ya kalau tidak ada bounding function. Tapi sebenarnya kalau kita pakai backtracking karena ada bounding function itu pasti lebih efisien daripada ini gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan kita ngomongin big O jadi batas atasnya. Oke. Nah, karena ini cuma sedikit kita hitung manual aja gitu ya. Kalau kita hitung manual, ini kan sebenarnya berapa sih jumlah node yang di-generate? Kan ini 1 ya, 1. Ditambah berapa? 3. Ini ada 3 ya. Tambah 3. Terus ditambah berapa lagi? Ditambah 3, masing-masing si 3 ini, orang tua ini kan punya 3 anak kan? Berarti kan sebenarnya 3 dikali 3 kan? Ini kan pasti ada 3 nih. Ada 9 nih harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena masing-masing si 3-nya ini kan jadi orang tua dan masing-masingnya punya 3 anak gitu. Jadi kan dikali 3. Maka sebenarnya kalian bisa nebak ini nanti ada berapa? Ya berarti ditambah 3 dikali 3 dikali 3 anak lagi gitu. Jadi ini kan nanti jadi orang tua yang masing-masing dia punya 3 anak gitu. Jadi dikali 3 lagi. Udah kan ya stop sampai sini kan? Ya karena kan udah destinasi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu. Udah selesai di sini udah nggak boleh jalan-jalan lagi gitu. Maka ya sebenarnya dia stop di sini gitu. Nah ini kalau misalnya mau kita hitung gitu, ini kan sebenarnya 1 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Atau ini saya bisa bilang sebagai 3 pangkat 0. Kan 3 pangkat 0 kan 1. Nah kalau kayak gini kan udah kelihatan ada polanya nih ya. Oke. Nah kita ketahui kan N-nya sama dengan 4. Nah 3 ini apa sih gitu? 3 itu kan sebenarnya angka 3 tuh munculnya dari mana kira-kira? Coba saya tanya deh. Saya bisa bikin dia jadi formula nggak? Namanya formula kan harus general ya. Kita bicaranya dalam bentuk N gitu. Atau bentuk C atau apalah. 3 itu kita bisa dapat dari mana? Kalau kita bikin formulanya kira-kira apa? N-1. N-1.
pasti N-1 kan ya? Ya enggak? Jadi kalau misalnya ini ya, N-nya 10, artinya kita bisa ke 10 kota gitu. Kan pasti startnya dari satu kota. Artinya kalau kita startnya dari satu kota, kita bisa jalan-jalan ke 9 kota lainnya gitu ya. Artinya N-1. Maka ini sebenarnya kan N-1 pangkat 0 ditambah N-1 pangkat 1 ditambah N-1 pangkat 2 ditambah N-1 pangkat 3 gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, ini dia berhentinya juga pasti di N-1 kan? Iya nggak? 3. Pangkat 3 itu kan dia berhentinya dia berhenti jalan-jalan tuh pasti di N-1 gitu ya. Jadi nggak mungkin ada ditambah 3 pangkat 4 gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini saya bisa bikin gini. I, misalnya kita bikinnya I sama dengan mulainya kan berarti dari 0 sampai 3 kan ini ya. Nah, ya saya tulis 3 dulu lah ya. Nah, terus ininya N-1 pangkat I gitu. Oke. Kalau dibikin formula kayak gitu. Lihat. Oke. Di mana si 3 ini sebenarnya N-1 juga kan? Karena saya kan pasti pohonnya itu setelah destinasi itu pasti N-1 ke bawahnya kan ya levelnya ya. Jadi ini saya bisa tulis gini. I-nya mulai dari 0 sampai N-1, ininya N-1 pangkat I gitu. Ke pangkat I. Oh ya benar pangkat I. Karena 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini nih kalau misalnya kalian lihat di LMS itu ada yang useful formula itu loh ya. Itu adalah beberapa yang sebenarnya kalian kalau sering pakai jadinya hafal sih kayak yang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Itu kan lama-lama jadi hafal. Nah, itu nanti jadi ada rumus seperti kayak gini. Kalau misalnya saya juga agak lupa nih sebentar 0, ininya sampai N, terus udah gitu ininya anggap ini C gitu ya, pangkat I gitu ya. Ini sama dengan C N plus 1 minus 1. Gitu kan nggak salah. Nanti saya harus cek lagi ya. Tapi kayak itu benar deh. Ada bisa. Ya, jadi kalau ada rumus seperti itu, jadi kan ini artinya kalau yang ini berarti kan C pangkat 0 ditambah C pangkat 1 ditambah C pangkat 2. Jadi misalnya C-nya, anggap C-nya tadi 3 ya. Berarti kan sebenarnya 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Kan bisa juga gitu kan ya? Ya. Jadi saya bisa pakai nih rumus yang ini gitu dengan cara mengganti C-nya jadi N-1 gitu. Tapi ini N-nya berarti cuma sampai N-1. Jadi nanti N-nya ini sampai N-1 aja diganti. Oke, mana aja nih yang diganti ya? Coba dilihatnya. Nanti ini si N-nya nih ya. Saya kasih warna. Ini N ini. Itu saya ganti dengan N-1. Ya kan nanti bisa nih. Terus nanti C-nya, lihatnya kalau lihat rumus tuh yang mirip-mirip aja. Ini misalnya ini C-nya. Itu saya akan ganti dengan N-1 gitu. Sisanya kan sama. Pangkat I, terus dia I sama dengan 0. Jadi ini nggak harus I ya. Kalau ininya J gitu juga nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting dia sama gitu. Oke, ini sama dengan apa? Sama dengan ini C-nya, tadi saya ganti dengan N-1 berarti ya, N-1 gitu ya, dipangkatkan dengan N plus 1, tapi N-nya diganti dengan N-1. Jadi kan N-1 plus 1, berarti pangkat N kan sebenarnya. Iya enggak? Oke. Kemudian minus 1 dibagi, ini C-nya kan N-1 ya. C-nya itu kan N minus 1, terus minus 1 gitu, jadi N-2. Jadi saya dapat ini nih gitu. Oke. Nah, saya dapat ini, terus apa dong Bu gitu ya. Kalau ini mah kasar aja lah, maksudnya nggak usah, toh kita cuma pengen nyari batas atasnya ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa utak-atik misalnya dengan cara apa ya, saya bisa membuang banyak ini ya sebenarnya kayak minus 1 ini saya bisa buang gitu. Kayak ini N-1 juga sebenarnya minus 1-nya saya bisa buang gitu ya. Nah ini sebenarnya saya bisa buat kira-kira gini. Ini saya bisa buat. Nah, saya bisa buat kayak gitu. Ya, jadi kalau semua konstanta-konstantanya saya hapus, itu bahkan pernya juga saya hapus, karena N itu kan apa namanya? Apa istilahnya? Ordenya dia lebih rendah daripada N pangkat N kan. N-1 pangkat N ini kan N pangkat N gitu ya. Ini kan bisa saya keluarin jadi N pangkat N. Pasti nilai ini, karena ini kan ada minusnya, ini pasti kurang dari N pangkat N kan? Pasti kan? Ya. Maka karena dia pasti kurang dari N pangkat N, maka saya bisa bilang bahwa ini adalah big O
N pangkat N gitu. Jadi gampangnya begitu aja. Ya, saya coba nggak terlalu susah lah ya. Ya artinya apa? Artinya N pangkat N itu adalah batas atas dari yang tadi gitu. Jadi nggak mungkin algoritma tadi itu bakal sampai N pangkat N gitu.